Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama. Saya akan berbagi sharing kepada teman-teman semuanya cara yang paling mudah dan cepat untuk memasukkan audio di slide PowerPoint kita. Untuk audio ini bisa kita manfaatkan dalam proses pembelajaran bahasa, baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris ataupun bahasa yang lainnya. Sebagaimana yang kita lihat pada layar di depan sini, di situ ada satu teks al-wudhu, kemudian di bawahnya ada audio, di mana bentuk semacam ini biasanya dipergunakan untuk pembelajaran al-qiraah, membaca, atau bisa juga untuk pembelajaran al-istima'. Untuk yang ada di bagian bawah itu ada dua tombol. Yang pertama adalah tombol stop, kemudian yang kedua adalah tombol play. Dan yang ada di bagian belakang tombol play ini ada satu tombol lagi, yaitu tombol pause. Jadi pada saat kita tekan tombol play, maka tombol pause akan keluar dan mulai membaca teks yang ada di bagian sini. Begitu pula pada saat tombol pause itu berhenti, maka audio yang berisi bacaan teks ini akan berhenti dan pada saat di play lagi akan melanjutkan bacaannya. Jadi itu perbedaan antara pause sama play. Coba kita tes terlebih dahulu. Kita coba yang ada terlebih dahulu sebelum kita membuatnya, sehingga nanti ada gambaran. Baik, saya play. الوضوء مأخوذ من الوضاءة بمعنى الحسن والنظاف. Nah, pada saat saya play, otomatis akan keluar audio yang membaca teks yang ada di bagian sini. Kemudian tadi saya pause, kemudian pada saat saya play lagi nanti otomatis akan melanjutkan bacaan yang sudah terbaca sebelumnya. Oke, saya play lagi. والضياء سمي الوضوء الشرعي بذلك لأنه نور من ظلمة الذنوب ولما يضفي على الأعضاء من وضاءة بغسلها قبل أداء الصلاة يجب. Nah, pada saat ditekan tombol stop, maka dia akan berhenti, dan pada saat ditekan tombol play lagi akan mengulangi dari awal. Nah, tentunya semacam ini sangat bagus pada saat kita terapkan dalam pembelajaran al-qiraah maupun dalam pembelajaran al-istima'. Tapi sekarang bagaimana cara membuat semacam ini? Kita langsung ke dokumen kita. Silakan kita buka PowerPoint-nya. Tab untuk langkah selanjutnya silakan dibuka dokumen baru dengan menekan tombol N. Dokumen baru bukan slide baru. Kalau slide baru tekan tombol M, kalau dokumen baru ditekan tombol N pada keyboard. Kemudian langkah selanjutnya silakan dilihat pada bagian layout, kemudian pilih yang bagian blank supaya layar yang ada di area ini dalam keadaan kosong. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita keluarkan semua materi dan juga aset yang akan kita pergunakan. Jadi yang pertama mungkin di situ kita membutuhkan background, kemudian beberapa tombol dan juga materi berupa audio. Oke, saya masuk ke bagian insert, kemudian future. Ini saya akan mengambil background. Baik, ini saya pilih. Kemudian sedikit kita rapikan supaya posisinya tepat sesuai dengan area yang ada. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengambil audionya. Bisa kita lihat di bagian insert, kemudian di situ bagian sebelah kanan ada audio. Silakan ditekan. Kemudian di bagian bawah itu ada dua pilihan. Yang pertama adalah audio on my PC.
Jadi kita ambil audio yang sudah ada di komputer kita. Kemudian yang kedua adalah record audio kalau kita ingin melakukan proses pengambilan secara langsung dengan merekamnya. Baik, saya mengarah ke bagian audio on my PC karena memang datanya sudah saya siapkan terlebih dahulu. Cari filenya. Oke, saya cari filenya di surat An-Nas. Jadi untuk bahan latihan ini saya menggunakan murattal atau tahsin untuk surat An-Nas. Ini audionya. Kemudian langkah selanjutnya adalah saya ingin memberikan satu tag di bagian area sini, yaitu satu tag untuk surat An-Nas, sehingga nanti bisa terhubung dengan audionya. Oke, saya ambil di Microsoft Word. Oke, teman-teman bisa lihat di bagian atas, di situ ada satu menu lagi, Quran Kemenak. Jadi kalau teman-teman masih belum memiliki satu aplikasi ini, Quran Kemenak, silakan dilihat pada bagian link di atas. Di situ ada tutorial tata cara untuk menginstal aplikasi Quran in Word dan juga ada softwarenya. Silakan dilihat di bagian situ. Baik, setelah ke Quran, kemudian dilihat pada bagian surah, kemudian pilih yang surah An-Nas. Kemudian di situ ada pilihan dari ayat ke ayat, berarti dari ayat 1 sampai ke ayat 6. Jadi secara keseluruhan. Kemudian di situ juga ada pilihan ayat Al-Qur'an, terjemah Al-Qur'an. Jadi bagian mana saja yang akan kita keluarkan, yang akan kita ambil, itu yang akan kita centang. Misalnya saya hanya mengambil ayat Al-Qur'an, kemudian nomor ayat, berarti ini kita hilangkan. Nomor ayat, oke, kita biarkan. Tanda kurung boleh kita masukkan juga. Kalau sudah selesai, ini ukurannya juga bisa kita atur. Saya pakai ukuran yang 24. Jika sudah selesai, kemudian silakan pada tombol tampilan untuk ditekan. Taib, ini adalah surat An-Nas. Kemudian langkah selanjutnya adalah saya melakukan proses cut untuk saya pindahkan ke bagian PowerPoint. Oke. Kemudian lihat pada bagian sebelah kiri atas di bagian home, di situ ada tombol paste, silakan ditekan, kemudian pilih yang bagian paste spesial. Taib. Kemudian setelah itu kita sedikit ganti ya, kita ganti untuk fontnya. Fontnya biarin aja, kita ganti dari sisi colornya, warnanya kita sesuaikan dengan warna daun di sini. Kemudian ini jarak antar paragraf, jarak antar baris terlalu dekat. Kemudian kita coba untuk spasinya kita tambah dengan melihat. Silakan dilihat pada area line spacing, kemudian pilih yang bagian 2. Jadi itu jarak antar baris menjadi dua bagian. Oke, saya posisikan di atas, kemudian saya posisikan di center. Taib, semacam ini. Kita rapikan yang belum rapi. Oke, kemudian saya bold supaya lebih jelas. Oke. Kemudian langkah selanjutnya untuk yang bagian sini, bagian samping kanan maupun samping kiri, kita kasih tombol next sama preview, previews maksudnya. Untuk menambah tombol itu bisa dilihat di bagian storyboarding, kemudian di bagian storyboard shape kita tekan karena sudah saya siapkan sebelumnya. Oke, di situ ada tombol next ya, silakan diklik 2 kali. Oke, saya posisikan di sini.
kemudian saya duplikat dengan menekan tombol Ctrl D. Kemudian setelah itu silakan lari ke bagian format, kemudian posisi rotate dan posisikan ke arah yang berlawanan. Oke, jadi semacam ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah ini nanti kita linkkan ke arah next. Oke, dengan ke insert kemudian ke tombol action, kemudian di hyperlink, di situ ada next slide. Atau yang sebelah kiri kita larikan ke bagian preview slide, sementara yang tombol bagian kanan kita posisikan linkkan ke bagian next slide. Tapi setelah itu saya tutup terlebih dahulu. Kemudian semua yang ada di bagian sini nanti kita posisikan di bagian belakang. Kita posisikan di area slide master supaya pada saat kita melakukan proses layout, proses setting pada bagian audio nantinya tidak akan banyak mengganggu. Tayyip, sekarang kita posisikan di bagian samping terlebih dahulu untuk audionya. Kemudian untuk bagian ini kita select all, kemudian di bagian format silakan dilihat di situ ada dua format ya. Yang satu adalah drawing tool, kemudian yang kedua adalah picture tool. Kalau picture tool itu nanti dipergunakan untuk melakukan proses editing image yang berbentuk JPEG. Sementara format tool itu dipergunakan untuk melakukan proses editing untuk bagian shape dan yang lainnya. Tapi setelah itu di sana ada bagian grup, silakan ditekan grup, kemudian tekan tombol kanan dan cut. Setelah itu silakan dilihat di bagian preview, kemudian di situ ada slide master, silakan dilakukan proses paste di bagian situ. Oke, kemudian setelah selesai silakan di close. Oke, kemudian dilihat ini posisi objek sudah tidak lagi bisa kita ubah karena memang posisinya sudah ada di bagian slide master. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita memasukkan beberapa tombol yang akan kita aktifkan di bagian bawah teks ini. Tombol kita silakan di bagian storyboarding lagi, kemudian di bagian story shape board. Untuk storyboarding sendiri bagi teman-teman yang belum memilikinya, silakan nanti bisa diinstal ya. Itu sangat membantu kita karena semua shape, semua bagian, semua aset bisa kita simpan di storyboarding. Tayyip, untuk selanjutnya adalah saya akan memberikan tombol di bagian bawah. Tombol ini saya ambil dari sini atau dari sini, kira-kira yang agak sedikit menarik yang mana? Oke, saya ambil yang dari bagian sini aja. Jadi tombol, ada 3 tombol yang akan saya ambil, yaitu tombol yang stop, kemudian tombol play sama tombol pause. Oke, ini kan masih menjadi satu kesatuan ya, karena memang satu image. Kita lakukan proses cropping ya. Untuk melakukan cropping, silakan dilihat di bagian format, kemudian di bagian sebelah kanan di situ ada satu menu bernama crop, silakan ditekan. Kemudian di sini ada bagian titik untuk yang berwarna hitam, silakan digeser. Oke, semacam ini. Kemudian untuk yang sebelah kanan juga dilakukan hal yang sama, begitu pula yang sini. Tayyip. Oke, kemudian kita klik di bagian luar. Untuk selanjutnya silakan diduplikat. Kemudian kita ambil yang berbeda. Silakan ke crop, kemudian silakan digeser ke sebelah kiri. Oke.
Baik, cukup. Oke, lakukan proses duplikat lagi, kemudian silakan digeser kuman terlebih dahulu, tekan tombol crop, kemudian sesuaikan pada objek yang akan kita ambil. Baik. Oke, kemudian ketiga-tiganya kita lakukan proses resizing, kita kecilkan terlebih dahulu. Oke, kemudian kita posisikan di bagian sini. Ini ada di bagian sini, kita posisikan di tengah. Kemudian ini. Nah, nanti yang tampil itu hanya dua ya, hanya dua tombol, yaitu tombol stop sama tombol play. Sementara untuk yang tombol pause itu nanti posisinya ada di bagian belakang. Baik, udah cukup. Untuk selanjutnya kita sekarang melakukan proses animasi, kemudian dihubungkan dengan trigger. Silakan dibuka terlebih dahulu untuk yang bagian select, kemudian di situ ada select pin. Kemudian setelah itu nama setiap objek ini kita ubah untuk mempermudah nantinya. Ini adalah saya ubah dengan nama stop al-iqaf. Kemudian ini adalah play at-tashghil. Baik, kemudian untuk yang ini adalah pause al-iqaf. Oke. Oke, pause. Baik, yakfi. Jadi ada 3 objek, kemudian satu adalah berupa audio. Oke, untuk selanjutnya silakan dilihat pada bagian animasi. Nah, kemudian terlebih dahulu fokus pada bagian audio. Ini audionya, ya. Fokus pada bagian audionya. Kemudian di situ kalau kita lihat ke animation pen dibuka terlebih dahulu ya. Oke, biar kita mengetahui bentuk animasi yang sudah tersetting. Pada bagian sini, bagian audio, sebelumnya kita sudah melihat di sini sudah ada satu tombol animasi. Kita ubah menjadi satu tombol animasi yang bentuknya adalah stop. Baik. Kemudian setelah itu kita tambah lagi dengan menekan tombol add animation. Jadi jangan lupa ditekan tombol add animation terlebih dahulu, baru kita menekan tombol animasinya. Jika langsung kita menekan tombol animasi yang ada, maka animasi yang sebelumnya sudah tersetting otomatis akan hilang. Oke, add animation, kemudian ditekan tombol pause. Kita bikin sekali lagi add animation, kemudian pause. Hingga nanti kalau kita lihat ini kan posisinya ada 3, jadi sama. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah sekarang kita akan melakukan proses animasi pada bagian objek yang bernama pause. Jadi fokus kita hanya pada bagian pause, sementara untuk yang stop sama play tidak akan kita otak-atik. Baik, untuk yang pause, untuk yang pertama sistem animasi yang kita buat adalah appear. Jadi keluar terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah exit. Silakan ditekan tombol add animation terlebih dahulu. Kemudian dilihat di bagian bawah, di situ ada exit. Kemudian tekan tombol despair. Kita lakukan ini sebanyak 4 kali. Baik, sekali lagi despair. Oke, despair lagi. Oke, despair lagi. Nah, sehingga kita mendapatinya ada 4 despair, kemudian ada 1 yang appear. Jadi ini tombol pada saat keluar, pada saat dia tampil. Kemudian untuk yang lainnya 5-8 itu adalah tombol pada saat ia menghilang. Baik. Kemudian selanjutnya adalah untuk pause mulai dari angka 4 sampai angka 8. Untuk yang di bagian setting start sini kita nanti akan posisikan di with previous. Silakan ditekan tombol objek. Oke. Kemudian lihat pada bagian start, itu kita aktifkan dengan tombol with previous.
Baik. Kemudian langkah selanjutnya sekarang kita akan melakukan proses trigger. Ya, trigger ini baru kita aktifkan. Yang pertama silakan dilihat pada bagian surat An-Nas sama objek pause. Ini kita satukan, kemudian nanti kita tekan tombol play. Oke, kemudian triggernya jangan lupa di bagian play. Kemudian yang kedua adalah surat An-Nas lagi yang ada tanda pause. Kita posisikan sama. Kemudian setelah itu kita hubungkan dengan tombol pause. Kemudian yang terakhir di sini adalah stop. Oke, kemudian kita ke trigger, kemudian kita hubungkan dengan tombol stop. Semuanya sudah tersetting. Kemudian untuk yang bagian sini objeknya kita posisikan di sini. Baru setelah itu nanti kita coba untuk preview. Baik, sudah. Sekarang kita coba untuk preview terlebih dahulu. Oke, kita klik. A'udzu billahi minasyaitonir Berhenti, kemudian kita klik rajim. Baik. Kemudian sekarang ada satu bagian lagi yang perlu kita setting, yaitu pada saat pembacaan atau pada saat audio itu habis sampai minal jinnati wan nas, maka otomatis tombol play akan muncul. Nah, itu bisa kita lakukan di bagian bookmark. Oke, kembali pada bagian audio, kemudian ke playback. Setelah itu bisa dilihat di sebelah kiri itu ada add bookmark. Cuma sebelum kita melakukan add bookmark, untuk yang bagian audio kita aktifkan sampai bagian akhir. Jadi ini yang aktif, ini yang belum terbaca, ini yang sudah terbaca, sehingga kita posisikan sampai pada bagian akhir. Taib semacam ini. Nah, setelah itu baru kita add bookmark. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kembali ke bagian animasi. Kemudian lihat pada bagian pause. Kemudian lihat pada bagian trigger. Baru setelah itu di bagian ini, jadi on click off, di bagian bawah ada on bookmark. Nah, kemudian kita hubungkan dengan bookmark 1. Baik. Nah, selesai sudah proses link sama animasi, begitu pula dengan proses trigger. Kita buka ya. Kemudian kita coba play dan kita dengarkan sampai selesai, dan pada saat selesai otomatis akan muncul tombol play lagi. Tayyib, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Baik, sudah. Kita cek lagi untuk tombol animasinya. Baik. Jadi semacam itu. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah di sini kita tambah sedikit tombol exit sama tombol home. Kembali ke bagian storyboarding, kemudian ke story shape. Animasinya kita tutup terlebih dahulu. Kemudian saya akan mengeluarkan ini. Nah, yang saya akan aktifkan adalah tombol ini sama tombol bagian home.
Baik, kembali ke bagian format, kemudian setelah itu ke crop. Silakan ditarik, kemudian disisakan yang bagian tombol kali. Oke, kemudian setelah itu silakan diduplikat. Kemudian dipilih bagian objek yang akan diaktifkan. Baik, sudah. Ini akan saya posisikan di bagian sini. Untuk yang ini ada di bagian sini. Posisinya kita sesuaikan 73 sama 77. Baik, 073. Oke. Kemudian kita taruh di bagian sini. Yang satunya ada di bagian sini, atau bisa juga ditaruh di bagian samping sehingga bisa berdampingan semacam ini. Untuk yang bagian audio kita taruh di bagian luar area sehingga pada saat slide diaktifkan maka audionya tidak akan kelihatan. Jadi kalau kita lihat, oke, audionya sudah tidak kelihatan lagi. Kemudian ini sudah muncul juga, tinggal kita aktifkan untuk yang bagian actionnya. Jadi untuk home silakan di bagian insert, kemudian di action, setelah itu posisinya ke first slide. Sementara untuk bagian exit silakan kembali ke insert, kemudian ke action, dan dihubungkan ke bagian end show. Baik, selesai. Sekarang kita preview lagi. Baik, kita tes. A'udzu billahi minasy syaithanir Kita play sekali lagi. Dia akan melanjutkan. Kemudian kita Bismillahirrahmanirrahim. Kita play lagi. A'udzu billahi minasy syaitanir. Kemudian kita close. Ya. Kemudian kita kalau ada beberapa slide di dalam PowerPoint kita, tentu nanti ini akan berfungsi untuk kembali pada menu utama. Sementara ini nanti kembali pada bagian next slide selanjutnya. Untuk yang ini, untuk yang next slide sebelumnya. Tapi mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk kesempatan kali ini. Jika masih ada beberapa hal yang memang perlu untuk didiskusikan, silakan melakukan komentar di bagian bawah. Dan bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silakan di subscribe dan juga ditekan tombol notifikasinya, karena setiap nanti ada satu video baru, insya Allah teman-teman akan mendapatkan notifikasinya. Taib, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.